Saudara-saudara, dalam situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini, saya dan mungkin juga saudara-saudara masih saja dapat menjumpai ada pribadi-pribadi tertentu yang atas nama iman kepada Tuhan bicara begitu lantang di media, seolah-olah dengan iman maka dirinya aman dan imun. Orang-orang yang memprotes keras ketika orang membicarakan tentang COVID, vaksin, prokes, dan cara-cara penanganannya secara tepat. Dan kemudian menggantikan semua itu dengan berbicara tentang semua yang menyangkut iman, dan di dalamnya adalah nama Yesus. Seolah-olah kebesaran nama Yesus akan terkurangi, akan tereduksi ketika kita dengan serius mempercakapkan semua bentuk penanganan-penanganan yang lebih baik secara manusiawi. Mereka lupa bahwa nama dan kuasa Yesus tetap sama dan tidak pernah akan berubah hanya karena kita memberi tempat untuk mempercakapkan sesuatu yang sekarang ini terjadi di antara kita dengan lebih serius. Hal kedua yang hendak saya tegaskan adalah betapapun berimannya kita, bukan berarti kita kemudian otomatis menjadi aman dan menjadi imun. Itu adalah sesuatu yang keliru kalau tidak mau disebut ngawur. Penulis kitab Pengkhotbah dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 3a mengatakan, inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Jadi bukan soal beriman dan tidak beriman, karena pada kenyataannya semua orang sama. Sama-sama tidak imun dan sama-sama tidak merasa aman. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah beriman itu bukan berarti kemudian mengabaikan pengetahuan. Beriman itu bukan berarti dipertentangan dengan akal budi, nalar, dan rasio serta berpikir kritis. Jadi orang beriman tidak salah memikirkan sesuatu secara lebih serius, penanganan yang lebih baik secara pengetahuan. Bahkan sebaliknya, ketika kita ingin sungguh-sungguh beriman, maka kita juga harusnya bersungguh-sungguh berpengetahuan. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7 menuliskan demikian. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara kepada kasih akan semua orang. Jadi jelas melalui surat tersebut bahwa iman kita justru menjadi semakin sempurna karena pengetahuan kita. Dan melalui pengetahuan kita, maka kita pun akhirnya dapat menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Jadilah pribadi yang beriman, tetapi sekaligus juga menjadi pribadi yang berpengetahuan. Bersungguh-sungguhlah dalam beriman, tetapi cerdaslah dalam menjadi pribadi yang beriman. Tuhan memberkati kita semua.